Oke, halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Dani Haris Channel. Dan di video saya kali ini kawan, saya bakal ngebahas motor saya lagi ya, adalah CBR 250RR. Dan konten ini saya buat seperti yang kalian lihat di judul, yaitu adalah penyesalan membeli CBR 250RR. Jadi konten seperti ini sudah pernah saya buat di Satria App saya sob, dan saya akan bikin lagi di CBR 250RR saya ini. Jadi kalau kelebihan dan kekurangan itu adalah secara umumnya ya, seperti yang beredar di internet. Tapi kalau penyesalan membeli ini lebih ke pribadi saya sendiri sob, seperti itu. Jadi kemarin saya sempat kepikiran ya, bahkan pengen downgrade lagi ke 150cc. Saya pengen banget tukerin ke NMAX gitu, tapi saya masih mikir-mikir. Dan bahkan kemarin saya udah sempat polling di Instagram gitu, tukar CBR 250RR iya apa enggak, dan ternyata banyak yang nggak setuju gitu. Jadi yang akan saya bahas tentang penyesalan membeli CBR 250RR ini, yang paling pertama adalah masalah kualitas bodi sob. Black Freedom ini dari Honda, entah ya itu entah catnya atau bagaimana, memang motor ini sepertinya dikhususkan untuk dimodif bagian bodinya sob. Mungkin di dekal, kalau nggak di dekal mungkin ya di cutting stiker gitu ya. Soalnya meskipun saya perawatannya sudah bagus, itu masih lecet-lecetnya banyak banget gitu. Meskipun saya memiliki prinsip kalau punya motor nggak mau lecet ditaruh di rumah, tapi saya rasa dengan perawatan saya yang cukup bagus seharusnya tidak selecet-lecet ini gitu. Kemarin ada yang komentar ya, kalau itu ngerawatnya aja yang nggak bisa gitu ya. Padahal saya ngerawatnya secara baik, secara bagus juga. Bahkan ngelap aja kanebonya saya pastikan kalau nggak ada butiran-butiran pasir yang bisa ngegores gitu. Dan juga saya sering poles juga. Tapi alhasil juga nih, paling parah tuh bagian sini sob tuh. Bagian belakang tuh gampang banget lecet ya tuh. Jadi saran saya sih, kalau misalkan kalian beli CBR 250RR second atau baru ya, itu lebih baik kalian beli yang red racing, red matte atau black matte ya, atau grey, itu minim goresan. Daripada yang Black Freedom ini, saya tidak membagus-baguskan motor saya ya. Jadi saya berlaku adil gitu sob. Karena kemarin juga ada sempat berkomentar kan, dia sepertinya menganggap saya terlalu memperbaik-baik motor saya gitu. Padahal tidak ya. Saya di sini bakal nyebutin jelek-jeleknya sob, jelek-jeleknya dan nggak enaknya gitu. Terus yang berikutnya adalah pajaknya mahal sob. Ya jadi untuk kantong saya yang bukan kantong Sultan ini, meskipun alhamdulillah kemarin bisa ngebeli motor ini secara cash ya, nggak kredit, tapi pajaknya itu cukup mahal ya. Yaitu adalah sekitar 850 sekian lah sob. Kemarin pajak 1 tahunnya seperti itu, segituan. Itu beda lagi kalau kalian udah punya mobil atau punya motor banyak ya. Anggaplah CBR kalian ini adalah motor keempat atau motor kelima kalian ya. Kalian juga punya mobil, itu pasti lebih mahal sob, seperti itu. Dan saya ini masih terhitung memiliki 2 motor ya sob, karena Satria saya kemarin itu STNK-nya dan BPKB-nya itu atas nama saya masih. Jadi saya masih terdeteksi memiliki 2 motor, padahal Satria saya udah saya jual ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah perawatannya mahal. Ya, perawatannya mahal. Kalau bagi kantong saya lagi, saya ucapkan kembali karena bukan kantong Sultan ya. Jadi perawatannya ini tuh mahal banget sob, kalau bagi saya. Karena 1 kali servis di dealer resmi Honda Wing itu habis sekitar 320.000 tanpa ganti filter oli ya. Itu cuman servis tok sama ganti oli sob, habisnya segitu. Untuk kantong saya itu ya banyak ya kan. Sedangkan dulu aja kalau misalkan ganti oli doang, kalau motor yang pakai oli 1 liter mungkin 50.000 cukup kan. Ini nggak cukup. Tapi jangan disamain lah bang, kan 250cc. Ya bener banget sih, itu kembali lagi, ini kan saya ngomong nggak enak-enaknya ya sob, jadi saya ucapin di sini seperti itu. Silahkan kalian komentar di kolom komentar ya, nanti gimana yang menurut saya salah atau bagaimana, silahkan berkomentar. Terus kalau misalkan ditambah lagi dengan ganti filter olinya yang di bawah sini, terus ganti busi dan lain sebagainya, itu mahal banget ya. Sedangkan motor saya ini kan recommendednya kemarin saya tanyakin di Honda Wing, ganti businya itu di 12.000 km. Sedangkan saya cek di Tokopedia, 1 busi standar CBR 250RR ini tuh mencapai harga 190.000 sob. Dan dia pakai 2 busi cuy, bukan main. Jadi habisnya ya sekitar 380.000. Wow,
Untuk 2 busi harga segitu tuh mahal banget ya, sedangkan busi-busi yang pada umumnya yang standar aja kan harganya 25.000 sob, 50.000 dua. Ini 350.000 cuy, 380.000 cuy dua. Jadi saya juga agak mikir-mikir mau ganti busi juga nanti. Udah saatnya ganti filter udara juga seperti itu. Jadi kalau mohon maaf nih ya, kalau kantong-kantongnya seperti saya yang bukan kantong sultan itu pasti bakal ngerasa kalau perawatan CB 250 RR ini tuh mahal banget ya. Terus yang berikutnya adalah kalau saya sih lebih ke part modif ya sob. Saya terbatas banget untuk part modifnya karena kembali lagi untuk kantong seperti saya ini itu part modifnya mahal-mahal banget sob. Ini aja yang udah saya modif di motor saya ini mahal ya. Ini seperti Aerofin yang di sini itu harganya kayak gitu doang 300.000, 320 ribuan. Ini street fender kayak gini doang 300 ribuan. Terus kalau handle-nya ini Pro Guard-nya ini masih agak terjangkau yaitu 180 ribuan. Ini winglet nih karbon ya kan tuh. Ini winglet karbon ini kemarin saya beli sekitar 400.000, padahal cuman kayak gitu doang. Ya wajar ya. Saya habis modif Satria F yang dimana part modifnya itu cukup melimpah dan murah. Sekarang pindah ke 250 RR kaget gitu. Kaget ya, harganya mahal dan partnya itu kecil tapi mahal gitu. Terus kayak stiker-stiker kayak gini ya tuh. Ini tadi per bodinya itu kemarin saya beli 100 berapa gitu per sisi. Jadi 2 sisi itu 200.000 lebih sob. Ya nggak apa-apa sih ya, itu sekadar sharing-sharing tentang modif ya. Kalau ternyata CB 250 RR ini modifnya tuh mahal banget gitu. Makanya sampai kemarin tuh saya kepikiran banget buat downgrade lagi ya, downgrade ke 155 cc yaitu adalah ke NMAX. Tapi ya saya masih mikir-mikir lagi gitu. Kemungkinan sih kalau misalkan nanti saya bakal jadi downgrade sob, ya mungkin saya bakal downgrade gitu. Karena menurut saya juga cukup banyak penyesalan di membeli CB 250 RR ini seperti yang saya sebutkan di konten ini ya. Terus yang berikutnya adalah tidak adanya storage ya sob, tidak adanya storage di motor ini. Jadi penyimpanan, ruang penyimpanan itu bener-bener minim banget. Bang lu kok aneh, kan itu motor sport fairing kok lu minta penyimpanan? Ya betul banget ya. Ternyata saya dulu pernah ada salah sob. Saya dulu selalu berpikir yaitu adalah melihat sebelum membeli CB 250 RR ini adalah yang saya lihat speed, performa, akselerasi dan sebagainya. Hanya itu saja yang saya lihat. Saya tidak memperdulikan hal seperti penyimpanan dan lain sebagainya ya. Ya jadi itu mungkin efek dari ketika saya dulu di Kalimantan Timur sob. Saya menggunakan motor Yamaha Vega R untuk mobilitas sehari-hari ya, seperti ke warung. Terus saya juga kemarin sempat ojek online di Kalimantan Timur sana. Terus saya juga pernah jadi kurir dan lain sebagainya ya, menggunakan motor Vega itu. Dan harian juga pakai motor itu. Sedangkan saya 250 RR ini cuman saya kalau misalkan pakai jalan-jalan, sunmori atau riding seperti itu ya. Dan sekarang pas saya pulang kampung itu saya tidak menggunakan motor mobilitas lain alias motor CB 250 RR ini tuh jadi full harian sob. Jadi ya seperti itulah rasanya. Saya agak ngerasa kalau untuk jarak-jarak dekat ke warung dan lain sebagainya tuh kayak kurang mantep aja gitu kalau pakai motor ginian kan. Terus juga kalau misalkan kalian ingin sebuah kenyamanan berkendara ya, atau untuk nyantai gitu untuk perjalanan jauh, menurut saya CB 250 RR ini kurang recommended sob. Ini recommendednya untuk balapan atau sunmori gitu ya, mungkin lebih recommended kali ya. Kalau untuk ke sirkuit gitu lebih mantep sih memang motor-motor kayak gini gitu. Tapi kalau untuk harian menurut saya sih kurang sih sob. Kalau rekomendasi saya kurang ya. Karena sesuai dengan judul pada video saya kali ini, saya bakal ngebahas nggak enak-enaknya doang di motor ini. Dan kalau untuk posisi riding sendiri sih, kalau menurut saya sih kalau kalian udah terbiasa itu bukan sebuah masalah ya pegel enggaknya. Saya sendiri pun perjalanan jauh kalau misalkan itu sendirian tanpa boncenger itu aman-aman aja pakai motor ini gitu. Terus ya kalau kalian melihat motor ini adalah motor sebuah impian kalian dan melihat video ini kalian mengurungkan niat kalian untuk membeli, itu terserah kalian ya. Yang penting saya sudah menyebutkan tidak enaknya menggunakan motor ini gitu. Apalagi saya penggunaan udah selama 1 tahun sob.
Dan kalau misalkan motor ini dibikin hedon atau modifnya hedon, memang enak banget dilihat. Dan menurut saya sih lekukan Saber 250 RR ini tuh cukup bagus dan tidak membosankan ya sob, karena terlihat futuristik dan cukup menarik perhatian orang gitu. Tapi ya kembali lagi itu masing-masing ke kalian ya. Ini hanya menyebutkan opini-opini atau pendapat saya yang mungkin kurang mengenakan di Saber 250 RR ini selama penggunaan. Seperti itulah kawan. Jadi pendapat kalian bagaimana tentang video ini? Silahkan berkomentar ya sob. Saya tunggu komentar kalian, dan saya juga membutuhkan ide konten dari kalian sob. Jadi buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk berkomentar ya. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalian bisa tanya saya langsung di Instagram sob, atau di komentar YouTube ya, saya akan balas. Karena saya sekarang monitoring seluruh subscriber saya yang komen, supaya saya tuh lebih memiliki interaksi lebih ya sob kepada kalian dan bisa membantu kalian seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.